Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Sekali lagi, kamu subscribe dulu tombol merahnya, klik loncengnya, like, comment, dan share. Thanks. Ya, ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana akulturasi Islam dengan kebudayaan sebelumnya. Nah, di sini materi akulturasi ini merupakan materi lanjutan ya. Lanjutan dari mana? Dari materi jaringan keilmuan Nusantara. Nah, dari sana kita masuk ke materi baru yaitu akulturasi yang terjadi antara Islam dengan Indo-Buddha dan juga lokal. Seperti apa? Nah, akulturasi ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya ketika kalian SMP mungkin ya. Cuman memang untuk mengingatkan kembali materi tersebut, nah, kita akan membahas bagaimana apa itu akulturasi. Ada yang masih ingat enggak? Anda tak? Ya. Jadi akulturasi adalah perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang mana kebudayaan sebelumnya itu tidak hilang, tapi masih tetap bisa terlihat gitu meskipun kebudayaan itu sudah bergabung seperti itu. Nah, akulturasi ini di Islam sebenarnya banyak ya, ada seni bangunan, seni sastra, seni aksara, ada seni pertunjukan gitu ya. Ada juga di pemerintahan, di sosial, ada juga di kalender, ada juga di tradisi dan lainnya. Cuma di sini kita akan membahas dulu bagaimana akulturasi di bidang seni bangunan. Bisa dilihat di atasnya. Jadi kita akan membahas bagaimana akulturasi di bidang seni bangunan. Ada apa aja? Nah, agar kalian bisa lebih paham, jangan lewatkan ya videonya. Silahkan simak baik-baik. Nah, nanti di sana banyak sekali informasi, penjelasan yang mungkin akan membuat kalian lebih mengerti lagi bagaimana akulturasi di bidang seni bangunan. Oke, selamat menikmati. Nah, ini adalah materi tentang akulturasi seni bangunan. Nah, akulturasi seni bangunan ini ada 3 ya. Nah, inilah materinya ya. Ada di bangunan masjid dan menara, ada juga di bangunan makam, ada juga di bangunan keraton. Nah, kita akan lihat bagaimana akulturasi di 3 bangunan ini. Yang kita bahas yang pertama ya. Nah, yang pertama bisa dilihat yaitu masjid dan menara. Masjid dan menara ya. Masjid ini kan kita tahu bahwa memang masjid ini di Indonesia banyak ya. Penyebutannya pun banyak. Ada yang bilang masjid, ada kalau di Sunda itu masjid ya, Jawa Barat. Ada juga di Sulawesi itu masjidi bilangnya. Dan masih banyak sebenarnya sebutan-sebutan untuk masjid ya di setiap daerah. Cuman memang biasanya masjid-masjid ini ada yang bermenara, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak bermenara, ya seperti itu. Nah, kenapa tapi ada yang bermenara ada? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama adalah atap masjidnya. Di sini kita lihat ya, atap masjid berbentuk tumpang. Nah, tumpang ya, berarti tidak satu, bertumpang ya. Nah, seperti itu. Kenapa bertumpang? Berarti ini ada apa? Ada yang namanya akulturasi. Akulturasi dengan mana? Dengan kebudayaan atau dengan kebudayaan lokal kita. Yang mana itu adalah punden berundak-undak gitu ya. Kita sebelum kebudayaan Hindu masuk, sebelum kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, kita sudah mengenal yang namanya bangunan-bangunan bertingkat ya, atau seperti itu ya, bertumpang gitu. Nah, itu menandakan apa? Yang menandakan bahwa ketinggian ya, semakin tinggi itu semakin tinggi juga nilainya seperti itu. Terus yang kedua, selain itu adalah biasanya atap tumpangnya ganjil ya. Nah, ganjil ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Kenapa? Nah, itu terkait dengan apa? Dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa innallaha yuhibbul ghusl. Allah itu suka sesuatu yang ganjil. Nah, mungkin itu adalah salah satu alasan juga ya, kenapa biasanya di masjid-masjid yang ada atap tumpangnya itu biasanya atap tumpangnya berjumlah ganjil. Ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah
ada mustakaan di atap tumpang ini. Di sini ya kita lihat ada yang namanya mustaka. Nah, mustaka ini kalau misalkan di Hindu itu namanya Meru ya. Itu biasanya di pura-pura ada juga mustakanya. Cuman bentuknya berbeda. Nah, kalau di Islam biasanya mustaka itu berbentuk seperti apa ya? Ada yang bulan, ada yang bintang, ada yang bulan bintang gitu ya. Gitu ya, bulan bintang. Terus ada juga apa berbentuk seperti kuncup seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu atap masjid berbentuk tumpang. Yang kedua adalah didirikan di dekat istana kerajaan. Ya, kenapa? Karena kan istana kerajaan adalah pusat pemerintahan. Nah, meskipun demikian sebenarnya ada juga masjid-masjid yang disimpan di tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Seperti ya bersatu dengan makamnya. Itu yang terjadi ketika ada makam-makam seperti Wali, Songo, dan lainnya. Itu biasanya masjidnya didirikan di tempat yang tinggi, tidak dekat dengan istana kerajaan gitu ya. Tapi meskipun demikian, nah ada juga masjid itu memang didirikan di dekat istana kerajaan. Ada juga karena memang eh, ada satu tata letak kota yang disebut dengan Macapat, di mana salah satunya di sana di Macapat itu di alun-alun itu harus ada apa? Ada yang namanya pusat pemerintahan, ada juga masjid di sana, ada pasar dan lainnya. Ya pasti masjid itu harus tetap ada dekat dengan istana kerajaan, gitu ya. Itu yang dipercaya di sistem Macapat, gitu. Terus yang ketiga adalah tidak memiliki menara, ya. Tidak memiliki menara. Lalu kenapa di sini dibahas masjid dan menara? Karena memang tidak memiliki menara dalam masjid ini itu berfungsi sebagai tempat muazin, tempat orang mau azan gitu ya sebelum sholat. Nah, di Indonesia tidak, hampir jarang sekali ditemukan menara, ya. Hampir jarang ditemukan menara. Sebagai gantinya apa? Diganti dengan apa? Dengan bedug atau pentungan. Nah, bedug dan pentungan ini sebagai penanda waktu salat. Kalau dulu biasanya bedug dan pentungan ini difungsikan juga selain untuk menanda salat, juga sebagai penanda untuk berkumpulnya masyarakat, sebagai penanda bahaya, dan sebagai penanda kedukaan dan lainnya gitu ya. Yang intinya adalah bedug dan pentungan ini ya dijadikan sebagai apa? Sebagai pengganti tempat tersebut gitu ya. Nah, tapi ada juga yang memakai menara gitu ya, seperti yang terjadi di Kudus dan Banten. Nah, Masjid Agungnya itu ada menaranya. Nah, kita lihat sana ya. Itu ada menaranya ya. Kalau misalkan di Kudus menaranya itu ada akulturasinya, yaitu bentuk menaranya seperti candi ya dengan langgam Jawa Timur. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, nanti kalian cari. Seperti apa bentuknya, unik sekali. Terus yang kedua adalah di Banten, di Masjid Agung Banten itu ada menara tapi bentuknya seperti mercusuar putih sangat tinggi gitu ya. Kalau misalkan kalian naik ke atas itu kalian bisa lihat bagaimana dari sana ada pelabuhan dan lainnya, indah sekali. Nah itu ya yang terjadi akulturasi seni bangunan di masjid dan menara. Oke, yang kedua adalah bangunan makam. Nah, bangunan makam seperti apa? Nah, makam ini pada awal perkembangannya dibangun secara megah. Nah, padahal kita tahu bahwa apa? Bahwa di Islam makam itu bagusnya sederhana saja, gitu. Nggak usah bermegah-megah gitu ya. Tapi karena memang ada akulturasi dengan kebudayaan sebelumnya, di awal-awal masuknya Islam, makam itu dibangun dengan sangat megah. Terus yang kedua, makam para pembesar kerajaan atau ulama biasanya dibangun di atas bukit. Untuk apa? Nah, ini juga terkait dengan apa? Dengan kepercayaan lokal kita bahwa semakin tinggi sebuah bangunan itu semakin tinggi nilainya, semakin tinggi nilainya seperti itu ya. Makanya makam-makam pembesar kerajaan itu disimpan di atas bukit dengan ulamanya gitu ya. Dan di makam itu pasti ada disediakan juga masjid gitu ya. Ya itulah jadi mereka memang ada makam yang dibangun terus ada masjid di sana. Begitu. Terus yang ketiga, makam terbuat dari jirat dan di atas jirat biasanya dilengkapi cungkup. Ada atasnya gitu kan, ada cungkupnya seperti itu. Terus yang keempat, terdapat gapura yang berbentuk kori agung. Nah, di sini ya bedanya. Jadi kalau misalkan di makam akulturasi ini ada berbentuk kori agung gitu ya, beratap pintu. Jadi sebelum masuk ke makam itu udah ada atap dan ada pintu, ada gapuranya gitu, beratap dan berpintu. Itu namanya kori agung.
Atau ada juga yang bentuknya candi bentar, jadi tidak ada atap, tidak ada pintu gitu ya. Tapi ada gapuranya gitu, jadi cuma tiang aja seperti itu. Terus yang terakhir adalah di dekat makam biasanya dibangun masjid. Dan yang ini yang saya bilang tadi. Jadi memang di makam-makam itu biasanya dibangun masjid. Makamnya contohnya yang ada di mana? Nah, yang ada misalkan di Sultan Ternate, Sultan Tidore itu ada makamnya ya, makam-makamnya. Di komplek Raja-Raja Mataram, terus ada juga di Aceh ada, di Siak Singapura juga ada. Nah, memang di sana dilihat bahwa di makam-makam itu ada masjid. Ya, nah, jadi di bangunan makam ini ada 5 poin ya, tadi sudah dibahas. Yang pertama, makam awalnya dibangun megah. Yang kedua, makamnya disimpan di bukit gitu ya. Yang ketiga, makamnya terbuat dari jirat dan ada cungkupnya. Yang keempat, ada gapura berbentuk kori agung atau candi bentar. Dan yang kelima, di dekat makam biasanya ada dibangun masjid. Nah itu, jadi udah 2 ya. Kita udah membahas tentang masjid dan menara. Yang kedua makam, dan yang ketiga adalah keraton. Nah, kenapa keraton penting? Nah, kenapa? Karena keraton itu adalah tempat tinggal raja dan keluarga. Seperti bahasa asalnya itu keratuan. Tempat tinggal raja dan keluarga. Karena dia tempat tinggal raja dan keluarga, maka dia sebagai juga apa? Sebagai pusat dari kerajaan itu. Itulah makanya kalau misalkan ada kerajaan saling serang, gitu, yang pasti diserang ada apa? Keratonnya. Itu menandakan kekuasaan raja. Seperti itu ya. Nah, di zaman di bangunan keraton ini biasanya menghadap ke utara. Ya. Terus yang kedua, halaman paling belakang keraton disakralkan. Nah, ini memang di beberapa tempat keraton ada bangunan-bangunan, ada ruangan-ruangan khusus yang tidak boleh kita masuk. Itu dikunci. Dan hanya dimasuki kapan? Di hari-hari tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, di waktu-waktu tertentu. Gitu ya. Nah, itu menandakan memang ada kesakralan di sana. Itu juga terkait dengan kepercayaan Hindu ya, karena biasanya dia tempatnya ada di paling belakang, ya, di paling belakang seperti itu. Nah, di bangunan keraton sendiri ada juga keraton yang berisi 2 alun-alun ya. Ada yang alun-alun selatan, ada yang alun-alun utara. Nah, itu untuk fungsinya apa? Fungsinya ya untuk kalau misalkan ada yang untuk pemerintahan gitu ya, pertemuan pemerintahan, ada juga untuk pasar dan untuk ketemu warga masyarakat dan lainnya. Gitu. Dan yang terakhir yang ketiga, arsitektur keraton menunjukkan akulturasi dengan kebudayaan pra-Islam. Contohnya apa? Di Keraton Kesunanan Surakarta dilengkapi patung penjaga Dwara Pala. Nah, Dwara Pala kan dari Hindu ya. Terus kenapa ada di keraton Islam? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari akulturasi dengan budaya Hindu. Nah, namun setelah Eropa masuk, banyak sekali keraton juga dipengaruhi oleh arsitektur barat, seperti beton-beton ya, terus bangunan-bangunan yang tinggi ya, terus masih banyak yang lain. Nah, itu adalah materi kita tentang akulturasi di bidang seni bangunan. Nah, nanti ada lagi materi tentang akulturasi di bidang yang lainnya. Jadi, jangan lewatkan materi-materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, mau diskusi dan lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Ya, nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.